pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabar? Masih dalam program Hidup Sehat yang selalu menjadikan informasi mengenai kesehatan dan tentunya bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Bersama saya Adi Anwari yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tapi saya tidak sendirian, ada rekan saya yang cantik, silahkan. Halo, saya Sally Alexandra yang tentunya akan menemani Anda pemirsa di Hidup Sehat hari ini. Nah pemirsa, kita sudah memasuki endemi, tapi bukan berarti virus COVID-19 ini sudah hilang atau berakhir. Dan bahkan kita harus perlu proteksi diri lebih matang lagi, lebih bagus lagi hingga menghadapi pandemi yang berikutnya sehingga kita sudah siap ya Adi ya. Betul sekali. Dan tentunya orang yang sudah terkena COVID-19 ini bukan berarti saja badannya sudah kebal gitu. Betul. Ya, ataupun nanti bisa jadi nanti bakal juga lebih berat lagi nanti. Betul. Efek yang akan didampilkan. Benar banget Celia. Nah, sudah ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar nih, Prof? Saya bukan cantik ya, mohon maaf. Kabar baik, alhamdulillah. Prof, ini menarik sekali kita pembahasannya hari ini. Sebenarnya fakta atau mitos? COVID-19 itu sudah hilang? Tentu saja mitos. Jadi begini ceritanya. Kan tadi diomongin bahwa pandeminya sudah berakhir begitu ya. Nah kalau pandemi berakhir itu ada tiga yang terjadi. Okay. Baik, pandemi itu sebenarnya sejak era modern ini ada dua kali. Pandemi COVID yang sekarang sama sebelum ini ada pandemi namanya pandemi H1N1 yang pernah dulu disebut-sebut sebagai flu babi. Okay. Nah itu ya. Sesudah pandemi-pandemi itu berakhir itu ada tiga hal. Nomor satu, virusnya itu masih akan ada, penyakitnya masih akan ada. Buktinya apa? Yang flu babi itu berhentinya tahun 2011. Bukan flu babi sih namanya, yang benar H1N1. 2011, sekarang 2024 si virus yang H1N1 masih ada. Masih ada. Jadi artinya kalau si pandemi COVID berhenti sekarang, ya virusnya masih akan ada, penyakitnya masih akan ada. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah yang udah disiapin pertanyaan sama berdua ini sebenarnya. Okay. Belum semua pertanyaan habis pandemi itu bisa dijawab. Kenapa? Karena pandemi ini kan penyakit baru. COVID ini kan terjadi 3 tahun. Memang hiruk-pikuk ya, hiruk-pikuk ya. Tapi kan penyakitnya baru 3 tahun. Jadi belum semua pertanyaan bisa terjawab sebenarnya. Misalnya orang nanya, ini kalau long COVID bagaimana nanti ya? Ada persiapan itu kan, pertanyaan begitu ya. Orang bisa sakit lagi apa enggak ya? Itu beberapa pertanyaan yang sebagian bisa dijawab, sebagian tidak. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga yang lebih penting yang tadi disinggung juga, pertama, virusnya masih ada, penyakitnya masih ada. Kedua, belum semua bisa dijawab. Yang ketiga, kita mesti siap menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang. Jadi 3 poin itu sesudah pandemi COVID ini berakhir saat ini. Baik, Dok. Ini pasti pertanyaan bagi semua orang ya, teman-teman di rumah juga keluarga. Katanya Dok, kembali ke COVID-19 lagi. Katanya orang yang sudah pernah terkena COVID-19 ini bisa saja terkena lagi. Dibilangnya sarjana COVID Dok. Jadi sudah pernah terkena COVID, lalu beberapa bulan terkena COVID dengan varian yang lain. Katanya gejalanya bisa lebih berat. Itu fakta atau mitos Dok? Itu begini, nomor satu, saya nggak jawab fakta mitos, saya cerita dulu ya. Nomor satu, ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu penyakit menular apapun juga, mau denggi kayak mau apapun kan bisa orang kena lagi. Okay. Ya, jadi penyakit menular itu pada dasarnya orang sakit kemudian sembuh, soal bisa kena lagi bisa-bisa aja. Tentu saja kemungkinannya lebih kecil daripada orang yang tidak kena lagi. Jadi kemudian kena lagi bisa. Kemudian kalau soal COVID kan kita sudah tahu ada varian alfa, beta, delta dan seterusnya begitu ya. Dan waktu varian itu makin lama makin banyak maka penyakitnya makin lama makin tinggi. Kenapa jumlah kasusnya makin turun? Karena walaupun ada varian baru itu relatif lebih lemah dari varian sebelumnya. Misalnya saja Omikron itu lebih lemah daripada Delta, karena itu kasusnya turun. Jadi bahwa akan ada varian baru COVID mungkin saja, dan bukan hanya COVID yang punya varian baru. Influenza juga punya varian baru, penyakit lain juga punya varian baru. Tapi kalau kita lihat penyakitnya situasinya makin mereda, maka kita bisa perkirakan varian baru itu mudah-mudahan sih tentu tidak akan lebih berat daripada varian-varian sebelumnya. Jadi kesimpulannya kalau pertanyaannya fakta atau mitos, orang bisa kena lagi bisa. Tapi apakah pasti lebih berat? Pasti tidak. Begitu. Baik. Oke, Dok. Ini kan kalau membahas soal COVID-19 ini kan nggak ada ujungnya. Saat ini kita sudah memasuki endemi, Prof ya. Memasuki endemi ini kan banyak sekali orang yang sudah lupa dengan apa yang diantisipasi sebelumnya di masa-masa pandemi sebelumnya. Sebenarnya nih Prof, apa sih sebenarnya dari pribadi sendiri yang perlu untuk kita terus tingkatkan sehingga kita baik secara pribadi maupun masyarakat juga dan juga pemerintah secara umum saat ini apa sih sebenarnya harus diantisipasi? Yang saya tapi tenang dulu Dok. Karena menarik sekali, setelah jeda berikut kita akan bahas lebih lanjut lagi. Usai jeda berikut, Hidup Sehat akan kembali untuk Anda pemirsa.